Om Swastiastu. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Igede Rio Ananta. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Rio. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pecahan. Nah, apa sih pengertian dari pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, gimana ya maksudnya? Nah, coba bayangin adik-adik mempunyai sebuah pizza. Kemudian adik bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian bagian-bagian pizza tersebut merupakan pecahan. Baiklah, selanjutnya bentuk pecahan. Bentuk pecahan yaitu A per B. A per B. Yang A disebut dengan pembilang, sedangkan yang B disebut dengan penyebut. Pembilang dan penyebut mempunyai kata kunci. Penyebut menunjukkan jumlah seluruh bagian benda yang utuh, sedangkan pembilang menunjukkan beberapa bagian yang dipotong tadi. Nah, biar lebih jelas lagi, kakak akan contohkan bilangan pecahan. Nah, di sini kakak mempunyai gambar satu lingkaran dan persegi. Satu lingkaran ini kakak bagi menjadi dua bagian. 1, 2. Kemudian kakak arsir salah satu bagian dari lingkaran ini. Nah, pertanyaannya, dari gambar lingkaran ini, bagian manakah yang diarsir? Nah, setelah itu kita lihat bagian 1 per. Nah, tadi sudah dijelaskan ada kata kunci dari penyebut. Penyebut memiliki bagian keseluruhan, yaitu 1 dan 2. Jadi keseluruhannya penyebutnya 2. Kemudian di sini ada gambar persegi. Misalnya kakak arsir yang ini. Nah, sama kayak tadi, hitung jumlah yang diarsir. 1, 2, 3. Berarti jumlah yang diarsir adalah 3 per jumlah keseluruhan persegi. 1, 2, 3, 4. Jadi 3 per 4. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan bagian yang tidak diarsir adalah, kita lihat bagian yang tidak diarsir itu yang ini. Berarti 1. Kita tulis 1 per. Nah, kita lihat lagi keseluruhan dari persegi. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 4. Nah, jadi bagian yang tidak diarsir yaitu 1 per 4. Sedangkan bagian yang diarsir yaitu 3 per 4. Nah, sekarang pecahan senilai. Pecahan senilai dapat kita cari dengan cara 1 perkalian. Yang kedua, pembagian. Nah, sebagai contoh, kita tuliskan pecahan 1 per 2. Sama dengan berapa ya pecahan senilainya?
1/2. Pembilangnya berapa ya? Dikali berapa ya? Bisa contohnya kakak kalikan 2. Penyebutnya juga harus dikalikan 2, sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi pecahan senilainya adalah 2/4. Selanjutnya yang pembagian. Sama seperti perkalian. Misalnya kakak tulis 4/6 sama dengan berapa ya pecahan senilainya? 4/6 sama dengan pembilangnya. Misalnya kakak bagi 2, yang penyebutnya juga harus dibagi 2, sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi pecahan senilai dari 4/6 adalah 2/3. Nah, selanjutnya kita akan kalikan 1/2 dikalikan 3. Penyebutnya juga dikalikan 3, sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi selain 2/4, pecahan senilai dari 1/2 adalah 3/6. Nah, selanjutnya kita di pembagian. Contohnya kakak tulis pecahan 6/9. Kalikan 3. Maksud saya bagi 3 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 2. 9 dibagi 3 dengan 3. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Berapakah bagian daerah yang diarsir? Kebanyakan dari anak-anak belum memahami, hanya dituliskan yang diarsir saja. 1, 2, 3. Contoh yang A hanya 3 saja. Yang itu salah. Kemudian yang contoh B, ada anak-anak yang biasanya dituliskan 3-nya betul per, tapi yang tidak diarsir saja yang dihitung 1, 2, 3, 4, 5 ditulis per 5. Yang itu juga salah. Nah, pecahan kan bagian dari keseluruhan, jadi keseluruhan inilah harus ditulis. Yang benar yaitu 3 per, jadi keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3/8. Nah, ini yang betul. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ubah pecahan menjadi pecahan lain sehingga penyebutnya sama. Sebagai contoh, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, nah, kita harus menentukan KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sedangkan KPK 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20. Nah, jadi KPK dari 3 dan 4 yaitu 12.
Jadi kita kembali ke pecahannya. Kita tulis dulu 12 tambah 12 sama dengan, caranya yaitu dengan 12 dibagi 3 dikali 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 yaitu 8/12. Sama juga kayak tadi, 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 dikali 1, 3. 3/12 sama dengan, ini sudah penyebutnya sama, baru kita jumlahkan. 8 ditambah 3 yaitu 11. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis saja langsung 12. Nah, jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 11/12. Nah, selanjutnya kita akan mencari pengurangan pecahan. Sama seperti penjumlahan. Contohnya di sini ada 4/5 dikurangi 3/4. Sama seperti penjumlahan, kita tentukan KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 5 yaitu 10, 15, 20, 25. Sedangkan KPK 4 yaitu 8, 12, 16, 20, 24. Jadi KPK dari 5 dan 4 yaitu 20. Kembali ke pecahan, sama dengan kita tulis 20 dikurangi per 20 sama dengan 20 dibagi 5 dikali 4 sama dengan 16. 20 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 16/20 dikurangi 15/20 sama dengan 1/20. Nah, itulah tadi pemahaman dari konsep materi pecahan. Semoga membantu adik-adik ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan Paramasanti. Om Santi.